차단. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Brewing Love. Tanpa berlama lagi, episode 2, Markio, mari kita review. Bagaimana Minju bisa tahu suasana hati Yongju yang sedang tak baik saja? Yongju sendiri pun tak tahu harus menjelaskan apa. Yongju segera membuang kesedihannya dan memasang senyuman manis di hadapan nenek. Tapi toh nenek bisa merasakan juga. Dan Yongju pun berlatih pagi-pagi. Katanya ini adalah hari pertamanya bekerja di Seoul. What? Bagaimanakah ceritanya? Ternyata kemarin Direktur Pemasaran kantor pusat datang dan mengajak Yongju bergabung. Agar cabang Busan bisa tetap buka, maka Yongju harus bisa meraih hati Yoon Minju, sang pembuat bir Naro. Ditantang begitu, Yongju langsung bersemangat. Ia pasti bisa melakukannya, dan akhirnya ia pun berpamitan pada yang lain. Sementara itu, Kepala Desa Minju usil sekali. Ia mengumumkan akan ada acara di balai kota, dan semua orang harus datang. Ia pun terus-menerus menyindir Minju yang sang introvert itu untuk datang. Lalu tim perencana Jisang, salah satunya wanita cantik bernama Bang Ahrem, mereka masih belum menyerah untuk mendatangi Minju. Wanita itu juga bercita-cita untuk menikah dan rajin ikut kencan buta. Dan pria yang diinginkannya adalah sosok pria yang sempurna. Sementara itu perjalanan yang cukup jauh dari Busan ke Seoul. Ternyata yang pergi ke pusat bukanlah hanya Yongju, melainkan ada satu anak buahnya lagi yang diajak. Wah, kantor pusat benar-benar menakjubkan. 2 orang dari Busan itu pun melongo dan dengan semangat. Yongju mengatakan bahwa saat ini juga ia akan mendatangi Minju, sang ahli bir. Sedangkan Oh Chanwi sudah mulai bekerja di pabrik. Ia juga usil karena Minju yang selalu saja menjaga jarak. Sementara itu, Yongju ternyata yang sudah punya janji dengan kepala desa meminta untuk dipertemukan dengan Minju. Kepala desa pun lalu memberikan info jika akan sungguh sulit untuk membuat kesepakatan apapun dengan Yang Minju. Dan akhirnya Aram bisa bertemu langsung dengan Minju. Ya, mau tak mau Minju bersedia mendengarkan proposalnya Aram itu. Jelas sekali Oh Chanwi menyukai Bang Aram yang cantik jelita. Dan akhirnya proposal Jisang pun ditolak. Karena Minju ingin bir diproduksi sesuai kapasitas pabriknya saja, tidak untuk secara mass, apalagi sampai dijual ke seluruh penjuru Korea. Dan dalam senyum manisnya, seolah bisa tahu emosi asli dari Aram, Minju bisa tahu jika Aram langsung gelisah mendengar hal itu. Aram pun kebingungan, padahal ia pandai menyembunyikan emosi. Tapi kenapa Minju bisa tahu emosi aslinya? Dan tadi Jisang, sekarang Jisang lagi. Saat Minju datang ke balai desa, ternyata sudah ada mobil Jisang di sana. Dan ketemulah Minju dengan Yongju. Mereka pun menyadari jika telah bertemu saat itu. Yongju langsung sumringah begitu tahu targetnya kini ada di hadapannya. Tapi ternyata Minju dengan tegas menolak. Tak mau mendengarkan proposal yang dibuat Yongju. Hingga Yongju bahkan tanpa alas kaki mengejar Minju yang pergi. Dan terjadi lagi. Meski Yongju tersenyum lebar padanya, tapi Minju bisa merasakan emosi sesungguhnya dari Yongju yang sedang galau, kesakitan, kebingungan, dan keputusasaan. Seolah emosi Yongju itu menyerap ke tubuhnya Minju. Yongju terus nyerocos memperkenalkan diri dan tanpa disadari Minju memakaikan sandal pada Yongju. Tapi sekali lagi Minju menolaknya. Dan sesampainya di rumah, Minju langsung mengalami badai emosi. Ia menutup semua jendela dan mulai bermeditasi. Karena kesulitan, Yongju kini mulai menggerogoti Minju. Kenapa ia begitu? Ternyata tadi Minju sudah merasa tak nyaman. Emosinya Yongju masih ikut dengannya sampai tak fokus menyetir. Yongju yang ada di sana buru-buru menghampiri karena khawatir. Tapi Minju tak ingin diganggu lagi dan akhirnya mengeluarkan kata-kata pamungkasnya, yaitu menangkis Minju. Jadi kini para ajuma bersama Yongju bahkan harus mengeker kegiatannya Minju di dalam kamar. Dan gawat, mereka melihat kepulan asap.
Dengan cepat Yeongju menyiapkan peralatan terjun untuk melihat keadaannya Minju, yang untungnya itu hanya lilin saja. Lalu dengan semangat 45, Yeongju mengatakan bahwa ia akan menangkis tangkisan dari Minju. Sungguh berani. Setelah memastikan Minju baik-baik saja, Yeongju pun berpamitan, membuat Minju keheranan. Sedangkan para ajuma dibuat takjub oleh Yeongju karena ia berhasil membuat bosnya keluar dari gua. Wah, Minju ingin sekali menolak Yeongju lagi, tapi dilarang oleh Oh Chan-wi. Dan karena seharian ada di luar, Yeongju dan temannya kelaparan, jadi jajan di tempatnya Pak Kepala Desa. Ternyata bertemu dengan tim perencanaan alias timnya Bang Arem. Terlihat Arem mulai sedikit tersaingi dan keempatnya pun rapat. Arem mengusulkan untuk membujuk para direktur karena bagaimanapun proposal mereka sudah ditolak oleh Yang Minju. Tapi dengan semangat 45, Yeongju tak ingin menyerah. Ya bahkan belum memulainya. Jadi ia pastikan akan membawa Minju ke Jisang. Dan benar saja, Yeongju mendapat kesempatan ketika berbincang dengan kepala desa. Intinya desa itu tengah kekurangan orang. Jadi Yeongju pun memutuskan akan bekerja di sana mulai esok hari. Dan esok hari tiba, Yeongju memang tak main-main. Ia mendatangi desa, namun ternyata malah dihadang oleh kepala desa atas suruhan dari Minju. Desa dilarang untuk dimasuki oleh Chae Yeongju. What? Tapi ternyata Yeongju tak habis ide. Ia pun bisa membujuk kepala desa dengan berbagai vitamin yang akhirnya kepala desa pun luluh. Ronde 1 pun selesai dan kini ronde 2 dimulai. Kali ini berhadapan dengan para ajuma. Tapi sungguh mudah karena dengan Yeongju yang berlagak kelaparan setengah mati, para ajuma pun merasa tak tega, akhirnya mempersilahkan dan membuatkan makanan untuknya. Minju pun kesal dibuatnya karena Yeongju sudah menumbangkan prajurit-prajuritnya. Sementara itu di kantor, Bang Ahrem tampaknya benar-benar merasa tersaingi dengan tingkahnya Yeongju tak gentar itu. Dan Yeongju pun mulai bekerja di kebun anggur, sedangkan Minju langsung mencari keberadaannya Yeongju. Dari kejauhan melihat ajuma yang sampai naik ke atas untuk memetik anggur. Minju pun segera berlari dan mengomel pada ajuma. Tapi ternyata itu adalah Chae Yeongju. Yeongju pun senang karena akhirnya ia bisa sampai di garis finish juga, yaitu bertemu dengan Minju. Dan episode 2 pun berakhir di situ.